Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian Euro USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian Euro USD pada hari ini, tanggal 31 Mei 2020. Sekaligus ini merupakan akhir bulan Mei 2023. Berarti nanti kita akan lihat juga dari time frame monthly. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di Euro USD pada hari ini. Sebelum saya mulai, jadi seperti biasa disclaimer dulu. Jadi semua hal yang saya sampaikan di sini itu bersifat edukasi. Tidak ada unsur paksaan untuk teman-teman ikut ke dalam video analisanya, dan ini juga bukan merupakan ikut ke dalam entry-nya. Karena tujuan kita ini adalah untuk memberikan edukasi, bagaimana memberikan dan juga bagaimana menganalisa suatu market di Euro USD, bagaimana juga memprediksi kemana arah pergerakan selanjutnya dari Euro USD. Jadi segala hal aktivitas trading itu kembali lagi menjadi tanggung jawab teman-teman pribadi, karena yang kita inginkan adalah sama-sama bisa mendapatkan profit di Euro USD pada kesempatan kali. Jadi kemarin seperti yang sudah saya plotkan juga ya, yang dimana untuk key level saat ini adalah di 1.07000, dan kalau kita lihat juga kemarin secara berita dari Spanyol inflasi ya, itu ternyata drop dari 4,1 ke 3,2, dan itu membuat penurunan daripada euro cukup deras ke bawah ya, cukup deras ke bawah, bahkan di sini dropnya itu sampai di 1.06727. Tapi sama seperti yang sudah saya sampaikan juga di analisa gold sebelumnya, market London, karena market London itu kemarin libur dan baru open sekarang, di market London kemarin itu baru aktif lagi lah bahasanya, baru open lagi dan mereaksikan atas apa yang terjadi tentang debt ceiling di Amerika. Jadi kalau kita lihat penurunannya memang karena yang pertama data Spanyol dan juga money supply-nya di sini turun ya. Oleh karena itu penurunan daripada euro itu sempat drop banget ya, sempat drop banget sebelum akhirnya bergerak naik lagi. Ya, jadi intinya yang kemarin sempat ambil posisi buy sepertinya kena stop loss ya. Dan kalau kita lihat juga di time frame H1 memang dia ngebreak secara signifikan ke bawah ya. Di 1.07000 memang break signifikan. Permasalahannya adalah di H4 ya. Teman-teman bisa lihat di H4 di sini rejection-nya ini sangat besar ya. Rejection ini sangat besar, dan ya ini saya rasa rejection di sini bisa menjadi patokan teman-teman yang sekiranya ingin ambil posisi. Karena kalau kita lihat juga saat ini untuk area zona supply-nya sebenarnya kita bisa pakai yang ini ya. Kita bisa pakai yang sebesar ini. Ini kalau boleh saya kasih ya 6.600 lah ya, saya kasih ya. Nah, untuk area tengah saat ini adalah di 6.600, dan kalau teman-teman lihat juga harga penurunan kemarin kena area demand dan kemudian mantul ke atas, dan sekarang harga sedang drop lagi ke bawah ya. Karena kalau kita lihat harga itu belum bisa break area supply terdekat untuk saat ini ya. Supply terdekat saat ini adalah yang ini ya. Sebenarnya sih mepet banget ya. Ini supply terdekat untuk saat ini. Walaupun sebenarnya supply yang bagus ya adalah yang ada di sini di area 7.700 sampai di 1.08000 ya. Bisa seperti itu. Jadi sebenarnya ini yang lebih bagus untuk area supply. Tapi kalau supply H1 yang terdekat, kalau dicari yang terdekat ini. Tapi kalau mau cari yang bagus, supply-nya adalah area yang ini. Dan harga memang bereaksi terhadap ketika harga masuk ke area supply ini lagi. Di harga supply harga di angka 7.500 atau enggak di angka 7.400 ya sepertinya ya. 7450 dah ya, 7450. Ini akan saya kasih 7450 ya. 450 harga mereaksikan untuk bergerak turun, dan sekarang harga sedang bergerak turun lagi ya. Tapi sebelum itu coba kita lihat di monthly ya. Kita lihat monthly karena hari ini adalah hari terakhir
Kalau dilihat untuk di monthly Euro USD ini agak worry ya, ini agak worry. Kenapa? Dilihat untuk bulan ini ya, dibandingkan dengan bulan April sebelumnya, di bulan Mei kita mengalami penurunan yang sangat signifikan banget ya, dan berpotensi menjadi bearish engulfing ya, berpotensi menjadi bearish engulfing karena kalau kita lihat harga itu stop di angka 1.11.000. Stop di angka 1.11.000. Dan apakah bearish engulfing di sini akan jadi dan berarti di bulan depan kita akan melihat penurunan daripada Euro USD? Bisa saja terjadi, tapi sekali lagi isu yang hangat saat ini di USD ataupun di Amerika adalah tentang debt ceiling ya. Jika nanti pada saat debt ceilingnya itu deal, dalam artian itu plafon utangnya itu ditinggikan ataupun dinaikkan, lalu batas utang juga dinaikkan, dan semuanya itu ya bagus lah pokoknya, yang tidak bisa membuat Amerika itu gagal bayar ataupun default gitu kan. Intinya jika Amerika itu selamat dari default lah ya, itu intinya, maka bisa saja Euro USD ini dari yang sebelumnya bearish di sini bisa saja bergerak naik. Karena kalau menurut saya pribadi, ketika nanti deal daripada debt ceilingnya itu disetujui oleh parlemen dan juga DPR dan juga Senat gitu kan, para anggota Kongres di situ, maka menurut saya indeks dolar akan bergerak turun sehingga major pair seperti euro dan juga gold sebelumnya akan bergerak naik. Menurut saya sih seperti itu ya, tapi kita tidak tahu bagaimana maunya itu pemerintah Joe Biden ya. Lebih tepatnya nanti di awal bulan Juni mungkin kita akan melihat bagaimana dampak selanjutnya daripada debt ceiling tersebut ya. Sebenarnya kalau kita lihat di daily, harga itu tidak kemana-mana ya. Harga itu tidak kemana-mana. Teman-teman bisa lihat juga harga itu di daily terjebak ya, terjebak di antara ini. Oke, salah. Jadi di daily itu harga itu terjebak dari sini sampai sini. Nah, harga itu nggak kemana-mana sebenarnya ya, selama dari hari Kamis minggu lalu ya. Kamis minggu lalu sampai di Rabu sekarang harga itu tidak kemana-mana. Harga tidak secara daily ya, secara daily harga itu tidak turun ke bawah, tidak naik ke atas, harga hanya bergerak begini-begini aja. Secara daily harga masih berkutat di situ-situ aja. Tapi kalau di time frame H4 kita juga lebih detail lagi, harga tidak kemana-mana ya. Dari lebih tepatnya di H4 kita lebih bisa melihat ya, harga itu nggak kemana-mana. Dari hari Kamis minggu lalu sampai di hari Rabu, lebih banyak dari hari Kamis minggu lalu sampai di hari Selasa kemarin, harga nggak ada kemana-mana. Harga hanya terjebak di antara 7450 sampai di 7000 ya, tidak ada kemana-mana. Dan saya mau analisakan lagi satu adalah saya lupa kemarin ya. Di sini juga ada trend line di sini ya, kalau teman-teman mau pakai. Sama halnya dengan trend line di gold ya. Teman-teman di sini bisa tarik garis trend line yang ada, yang teman-teman bisa pakai itu dari tanggal 4 Mei jam 1 ya. Silakan tarik garis trend line, dan sekarang harga kalau dilihat ya, harga sekarang masih respect ke dalam area trend line ya. Harga sih sebenarnya masih respect ke dalam area trend line, belum untuk break ke atas daripada trend line, berbeda dengan di XAUUSD sebelumnya. Jadi apakah kita bisa mengidentifikasikan untuk open posisi pada hari ini? Untuk hari ini kita berdasarkan berita Euro kita ada prelim CPI ya. Jika kemarin adalah angka inflasi di di Spanyol, untuk saat ini inflasi di Jerman, yang dimana di Jerman dan di Prancis ya, di Jerman dan di Prancis, Italia sih juga ya. Jadi kita ada 3 negara dari segi Eropa untuk pada hari ini. Untuk dari segi tingkat inflasi ya, yaitu yang pertama ada Jerman,
lalu ada Prancis, lalu yang terakhir ada Italia. Jadi otomatis 3 negara ini, lebih tepatnya 3 negara yang berdasarkan kalender ekonomi di sini akan berpengaruh terhadap pair euro USD. Tapi negara yang paling penting sih sebenarnya adalah di negara Jerman ya. Karena Jerman kan kita tahu bahwa itu adalah negara industri. Terus kalau untuk dari segi Amerikanya adalah kita ada Jolt Job Opening. Nah, dan dimana Jolt Job Opening kemarin itu mengalami penurunan secara signifikan selama 3 berturut-turut ya dari bulan Februari kemarin. Jadi kalau kita lihat datanya itu dari Jolt Job Opening ataupun lapangan pekerjaan yang dibuka, lowongan pekerjaan lah bahasanya. Lowongan pekerjaan yang ada di Amerika itu sejak bulan Februari sampai awal Mei kemarin itu mengalami penurunan ya dari 11 juta dan sekarang drop ke angka 9,5 juta. Dan untuk nanti malam diperkirakan akan drop lagi ke angka 9,4 juta. Dan jika memang drop di bawah 9,4 juta, maka kemungkinan harga daripada euro bisa saja bergerak naik. Tetapi ingat, tidak serta-merta bisa naik karena euro sendiri punya beritanya sendiri, yaitu tingkat inflasi di 3 negara, yaitu Jerman, Prancis, dan juga Italia. Jadi harap berhati-hati ya. Jadi untuk overall harga euro USD itu belum bisa kemana-mana ya. Secara garis besar harga itu terjebak dari sini sampai sini ya. Kalau boleh saya kasih tahu, harga itu terjebak dari range area yang sangat besar ya, dari 7.700 lah anggap ya, 7.700 sampai di 6.600. Harga itu tidak bisa keluar dari sana. Walaupun nanti dia bisa break trendline ya. Jikapun nanti dia bisa break trendline, maka kemungkinan dia akan tertahan di area zona demand ini dan kemungkinan bisa turun. Jikapun dia turun di bawah trendline, tapi di sini ada tertahan area demand dan kemungkinan jika demand ini kena, trendline itu bisa di break. Dan jika trendline ini di break, maka kemungkinan harga bisa lanjut ke area zona supply yang ada di atas. Jadi karena harga masih bergerak sideways juga selama 4 hari ya, tidak kemana-mana, jadi saya rasa Euro USD saat ini masih bisa digunakan momentum untuk teman-teman yang ingin scalping ya. Jika dia sudah kena resisten silakan sell, jika dia sudah kena support silakan buy, tapi tentunya dengan konfirmasi. Dan patokan teman-teman cukup di time frame H4 aja untuk melihat apakah harga itu sudah benar break support ataupun break resisten, apakah dia sudah break demand ataupun sudah break supply untuk lebih pastinya. Untuk tradingnya bisa ke time frame H1 ataupun ke time frame M30. Tapi kalau saya pribadi lebih baik untuk menunggu di bawah di 6.600 lagi untuk nge-buy, ataupun sekalian nunggu di atas di 7.700 untuk nge-sell. Jadi selama harga di tengah-tengah ini saya akan stay away dulu untuk di Euro USD. Jadi seperti itu. Oke. Jadi teman-teman sekian aja untuk analisa Euro USD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian Euro USD selanjutnya. Bye bye.